Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010704005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini tugasnya ialah membuat satu flowchart dari kegiatan bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan membuat flowchart menggunakan website yaitu draw.io. Yang pertama yaitu kita cari dalam browser draw.io, kita ketik. Lalu di sini akan diarahkan untuk membuat baru atau membuka yang sudah ada. Di sini kita akan membuat baru. Nah, dalam draw.io ini kita bisa kasih judulnya dulu, yaitu flowchart. Ya. Di draw.io ini menyediakan banyak sekali template, yaitu ada basic, smart template, business, chart, dan yang lain-lain. Di draw.io ini sangat berguna untuk membuat berbagai macam diagram karena sudah disediakan beberapa template-nya, yaitu ada class diagram, flowchart, ORC chart, swimlane diagram, IRD, sequence diagram, dan yang lain-lain. Untuk sekarang kita akan membuat flowchart. Kita pilih flowchartnya, lalu kita create. Nah, di sini disediakan template-nya atau contohnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu lamp doesn't work, lamp plug in, yes or no, dan sebagainya. Nah, sini kita bisa edit atau bisa kita hapus dan kita buat ulang. Di sebelah sini ada menu view. Ini bisa pilih shape untuk menampilkan shape yang ada. Nah, di sini ada bagian sketchpad. Kita bisa ambil dari elemen yang ada di Google atau yang lainnya. Lalu ada general, yaitu pilihan template-nya. Lalu ada misi. Di sini lebih detail untuk tulisannya atau untuk shape-shape yang lain. Di sini ada advance. Ada lebih banyak simbol. Lalu di sini ada flowchart. Nah, kita nanti akan membuat dari bagian sini. Di sini sudah disediakan ada card, ada collate, ada data, ada database, ada decision, ada delay, direct data, display, dokumen, extract or measurement, internal storage, loop limit, manual input, manual operation, merge or storage, multi document, off page reference, on page reference, or tape, parallel mode, predefined process, preparation, process, sequential data, sort, start, stored data, swimming junction, terminator, dan transfer. Di sini saya akan coba untuk membuat flowchart mengenai pengajuan beasiswa. Bisa jadi pengajuan beasiswa ini dapat diterapkan di sekolah ataupun di lembaga untuk memudahkan orang untuk mengajukan beasiswa. Yang pertama di sini kita hapus semuanya. Kita block all, terus kita delete. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah drag start. Setelah itu kita double klik untuk menuliskan teks start, atau kita mulai proses dalam flowchartnya. Setelah itu kita akan mengambil untuk input data. Sini kita input, kita drag and drop, lalu kita bisa adjust size-nya yang kita mau seberapa. Sini double klik lagi. Sini pada saat mulai, lalu kita di bawahnya akan ada proses input form beasiswa.
Di sini proses pertama kali yaitu untuk menginputkan form beasiswa. Di form beasiswa ini biasanya ada detail-detail seperti nama, alamat, lalu kebutuhan beasiswanya, dokumen-dokumen persyaratan beasiswa itu masuk ke dalam formulir beasiswa. Itu nanti yang mengisi adalah orang yang mengajukan. Setelah itu di bawahnya, setelah ada formulir beasiswa, selanjutnya yaitu adalah proses untuk menunggu apakah beasiswa ini disetujui atau tidak. Di sini kita akan menggunakan yang namanya proses. Kita drag and drop di sebelah sini. Lalu kita adjust lagi untuk prosesnya. Kita bisa atur sesuai yang kita mau supaya tampilannya lebih baik dan menarik. Kita double klik. Itu adalah proses verifikasi beasiswa. Kita rapikan dulu. Nah, setelah proses verifikasi beasiswa, biasanya akan ada decision. Kita drag and drop dulu decisionnya. Biasanya yang ada di decision ini adalah pertanyaan yes or no, true or false, seperti itu. Setelah proses verifikasi beasiswa, selanjutnya adalah cek apakah proses verifikasi tersebut disetujui atau tidak. Jadi di sini kita bisa menuliskan beasiswa disetujui. Kita bisa gunakan tanda tanya. Nanti jika iya, prosesnya apa, dan jika tidak, prosesnya kemana. Decision itu seperti itu untuk penggunaannya. Supaya lebih mudah memahami, kita dapat menarik garis untuk menghubungkan. Setelah dimulai, selanjutnya mengisi form beasiswa, selanjutnya proses verifikasi beasiswa. Setelah itu, apakah beasiswa tersebut disetujui? Jika iya, kita lanjutkan di bawahnya. Jika iya, yaitu kita dapat melakukan proses untuk langsung memotong tagihan atau iuran pembayaran. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan proses apa sih yang harus dikerjakan setelah beasiswa itu disetujui. Sini saya akan menuliskan memotong tagihan berdasarkan beasiswa, berdasarkan nominal beasiswa lebih tepatnya. Jika disetujui, maka akan langsung memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa. Di sini kita bisa double klik di arah panahnya. Kita bisa tuliskan yes, atau kita bisa tuliskan true. Kita bisa rapikan, bisa ditaruh samping atau ditaruh yang lain. Nah, di sini kita rapikan. Jika beasiswa disetujui, maka dia akan melakukan pemotongan tagihan berdasarkan nominal beasiswanya. Lalu jika beasiswa tidak disetujui, maka kita akan arahkan kembali ke input form beasiswa. Jadi kita bisa rapikan. Sebentar, kita ulangi lagi untuk tarik garisnya. Saya bisa sesuaikan. Kita bisa rapikan. Lalu di sini kita bisa tuliskan teks false atau no. Jadi apakah beasiswa tersebut disetujui? Jika disetujui, maka akan memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa.
Jika tidak, maka akan ulang lagi ke proses input form beasiswa, supaya bisa jadi beasiswa tersebut ada dokumen yang kurang atau hal yang lainnya yang diperlukan tapi miss dan tidak diisi dalam form beasiswanya. Jadi nanti akan mengulang lagi untuk input form beasiswa, proses verifikasi, terus kembali lagi ke decision apakah beasiswa tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka langsung lanjut untuk memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa. Setelah proses ini, ada lagi untuk proses untuk mencetak datanya. Kita bisa ambil data, kita bisa tuliskan print atau mungkin cetak bukti beasiswa. Proses untuk pengajuan beasiswanya sudah berakhir sampai sini. Jadi mulai dari start, input form beasiswa, proses verifikasi, lalu beasiswanya disetujui atau tidak, memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa, dan cetak bukti beasiswa. Jika sudah prosesnya, maka kita harus tutup dengan lingkaran bertuliskan end atau ending. Jadi dimulai dari start dan diakhiri dengan end. Untuk bentuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai baca flowchartnya dari atas, mulai dari start. Setelah start, lalu input form beasiswa. Setelah itu menunggu proses verifikasi beasiswa. Setelah itu ada pilihan apakah beasiswa tersebut disetujui. Jika tidak, maka akan mengembalikan ke proses input form beasiswa. Jika iya, maka akan memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa. Selanjutnya akan mencetak bukti beasiswa dan proses tersebut berakhir. Nah, ini adalah bentuk flowchart dari pengajuan form beasiswa. Ini bisa digunakan di sekolah atau di yayasan. Setelah selesai seperti ini, kita bisa menyimpannya dalam bentuk gambar. Caranya yaitu adalah kita klik kanan, kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu kita ada copy as image. Nah, nanti kita bisa buka dokumen atau Word untuk melihat hasil gambarnya. Kita bisa paste. Nah, nanti akan muncul hasil gambarnya seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan. Jadi nanti flowchartnya akan bisa kita gunakan di Word atau dimanapun. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan tulisan untuk kita rapikan dulu gambar flowchartnya. Image option. Lalu di sini kita bisa tambahkan tulisan untuk flowchart proses pengajuan beasiswa. Intinya hasilnya akan seperti ini. Untuk cara membuat flowchart, tutorial membuat flowchart untuk kegiatan bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.